Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-79 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, babu qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin. Masih beliau akan berbicara tentang bahaya bid'ah. Di antara bahaya bid'ah ini bisa menyeret seseorang menjadi benci terhadap Islam itu sendiri. Awalnya, dan ini adalah tipu daya syaitan, dijadikan seseorang dihiasi, diperindah sebuah amalan yang bid'ah, kemudian akhirnya dia mengamalkan dan mengikuti bid'ah tersebut, terus dibumbui dan dijadikan dia senang dengan kebid'ahan tadi, menganggapnya itu adalah baik. Lama-kelamaan syaitan akan mengatakan kepadanya, ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi juga kamu bisa hidup nyaman, bisa ibadah dengan baik. Ya, buktinya dengan kamu melakukan bid'ah ini, hidupmu juga tentram, bahkan kamu mendapatkan ini dan itu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini kamu tidak memerlukannya. Buktinya kamu melakukan bid'ah ini saja yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, kamu mendapatkan faedah yang banyak. Akhirnya apa? Menjadikan dia mulai benci dengan Islam, atau minimal dia merasa tidak perlu dengan Islam. Akhirnya kalau sudah demikian, bisa menyeret seseorang, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Melakukan sesuatu yang bukan hanya mengurangi Islam seseorang, tapi juga membatalkan Islam seseorang. Demikian syaitan menyeret manusia kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Diawali dengan bid'ah, diakhiri dengan kekufuran. Diawali dengan maksiyah, diakhiri dengan kekufuran, dan seterusnya. Taib. Apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam? Awalnya adalah bid'ah, melakukan sesuatu yang mereka anggap itu adalah baik, mendekatkan diri mereka kepada Allah, membuat patung, kemudian diberi nama patung tadi dengan nama-nama orang yang soleh. Tujuannya supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah, mengingatkan mereka dari kelalaian. Akhirnya setelah berlalu waktu, banyak orang yang tidak menuntut ilmu, akhirnya dilupakan sebab tadi. Dan dikatakan kepada generasi tersebut bahwasanya bapak-bapak kalian dahulu membuat patung-patung ini adalah untuk mencari syafaatnya. Akhirnya terjadilah kesyirikan. Akibat dari awalnya adalah bid'ah dan diakhiri dengan kesyirikan, diakhiri dengan kekufuran. Maka ini menunjukkan tentang bahaya bid'ah. Dia adalah baridus syirk. Bid'ah ini adalah baridus syirk. Bisa menyampaikan seseorang kepada kesyirikan. Cukuplah itu sebagai bahaya bagi bid'ah itu sendiri. Apa hubungan antara bid'ah dengan firman Allah Azza wa Jalla, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihillah. Seakan-akan dia berhak untuk membuat syariat, padahal yang berhak untuk membuat syariat hanyalah Allah saja. Ini sudah syirk di dalam tasyri', kesyirikan di dalam masalah tasyri', meskipun dia tidak menyadari yang demikian. Di sini beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, babu qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di sini Allah SWT berbicara kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, di mana masing-masing dari mereka sedang berdebat tentang Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim di atas agama Yahudiyah, dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Ibrahim berada di atas agama Nasrani. Mereka sedang tuhajjun, mereka sedang berhujjah, berdebat di antara mereka. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim berada di atas agama kami, dan orang Nasrani mengatakan Ibrahim di atas agama
kami. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Dan dua pernyataan mereka ini adalah salah. Baik ucapan orang Yahudi maupun orang Nasrani. Allah mengatakan, wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal kalian tahu bahwasanya Taurat dan Injil, Taurat adalah sumber dasar agamanya orang-orang Yahudi, adapun Injil maka ini dasar agamanya orang-orang Nasrani. Bukankah Taurat dan juga Injil ini diturunkan setelah Ibrahim? Jarak yang sangat lama antara turunnya Taurat dengan Ibrahim, apalagi turunnya Injil dengan Ibrahim. Karena Injil datang setelah Taurat. Jarak yang sangat lama. Harusnya kalau Ibrahim adalah orang Yahudi atau di atas agama Yahudiyah, berarti Ibrahim datang setelah turunnya Taurat. Kalau Ibrahim adalah beragama Nasraniyah, harusnya Ibrahim datang setelah turunnya Injil. Secara akal kan demikian. Seorang dinamakan Muslim, pengikutnya Nabi Muhammad SAW, pengikutnya Al-Quran, kalau dia datang setelah datangnya Rasulullah SAW, maka dia adalah seorang Muslim, pengikutnya Nabi Muhammad SAW, di atas Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Dan tidaklah diturunkan Taurat dan juga Injil kecuali setelahnya. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Demikian sikap ahlul batin. Mereka memiliki da'awa, memiliki pengakuan-pengakuan yang kalau diteliti, maka itu bertentangan dengan akal. Karena mereka mengucapkan yang demikian karena hanya sekedar hawa nafsu, tidak berdasarkan dalil. Dari mana mereka mengatakan Ibrahim agamanya adalah Yahudiyah dan Ibrahim agamanya adalah Nasraniyah? Mereka tidak punya dalil sama sekali, hanya sekedar pengakuan. Dan ini banyak sekali. Karena mereka mengikuti hawa nafsu, sekedar kita renungkan sedikit, maka akan kita dapatkan apa yang menjadi dakwah mereka, pengakuan mereka ini adalah sesuatu yang batil. Itu sudah kaidah. Jangan kita minder dulu ketika mendengar syubhat dari orang-orang ahlul ahwa, ahlul bidah. Kok sepertinya ini adalah benar, sepertinya ini adalah sahih. Isti'anah billah, antum lihat, antum teliti sedikit, maka antum akan dapatkan kejelasan tentang batilnya syubhat yang mereka lontarkan tersebut. Allah mengatakan, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Kalian, wahai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, kalian telah berdebat di dalam sesuatu yang kalian punya ilmu, membantah sesuatu yang kalian punya ilmu, yaitu mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalian mengingkari kenabian Nabi SAW, itu kalian sudah memiliki ilmu tentangnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang jelas bagi mereka. Jelas bagi mereka tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan dalil yang mereka ketahui. Termasuk diantaranya tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah SAW. Dan mereka sangat mengenal Nabi. Banyak Nabi yang diutus dari Bani Israel. Sehingga mereka sangat mengenal sifat-sifat Nabi. Sebagaimana kita tahu, orang-orang Bani Israel bahkan yang memimpin mereka adalah Nabi. Kana Banu Israel yasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Wa inni la nabiyya ba'di. Dahulu Bani Israel dipimpin oleh seorang Nabi. Setiap kali meninggal Nabi tersebut akan digantikan Nabi yang lain. Sehingga mereka sangat mengenal Nabi. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, sebenarnya mereka tahu ini adalah Nabi yang dimaksud. Ini juga Nabi sebagaimana Musa, Nabi Isa adalah Nabi dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang mereka ketahui. Meskipun demikian, mereka masih hajajatum. Kalian masih membantah yang demikian. Sesuatu yang jelas saja kalian membantah, apalagi sesuatu yang tidak jelas. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Lalu kenapa kalian mendebat sesuatu yang kalian tidak punya ilmu, yaitu tentang apakah Ibrahim dia adalah Yahudi atau Nasrani. Kalian tidak punya ilmunya. Sesuatu yang kalian punya ilmunya saja kalian masih bisa berdebat, membantah dan seterusnya, apalagi sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa kalian mendebat sesuatu yang kalian tidak punya ilmu?
yaitu tentang Ibrahim, apakah dia adalah Yahudi atau Nasrani. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah SWT dialah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Kenapa tidak dikembalikan kepada Allah? Harusnya dikembalikan kepada Allah. Allah yang menentukan di antara mereka apakah Yahudi atau Nasrani Ibrahim tersebut. Kemudian Allah mengatakan, menjelaskan kepada mereka, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani. Ucapan orang Yahudi bahwasanya Ibrahim adalah beragama Yahudi, ini adalah ucapan yang ditolak oleh Allah. Demikian pula ucapan orang-orang Nasrani bahwasanya Ibrahim adalah Nasrani, ini juga ucapan yang ditolak oleh Allah SWT. Dan Allah telah nafikan pengakuan mereka. Walakin kana hanifan, lalu apa hakikat dari agamanya Ibrahim kalau dia bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani? Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah, musliman, menyerahkan dirinya kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah beliau termasuk orang-orang yang musyrikin. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan atau mendatangkan ayat ini menunjukkan bagaimana mereka yaitu Bani Israel jauh dari milahnya Ibrahim. Dan milahnya Ibrahim adalah Islam. Jauh dari milahnya Ibrahim sampai dikatakan oleh Allah, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Berarti milahnya Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah Islam. Bagaimana Bani Israel yang mereka adalah mengaku keturunan Israel, yaitu Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, bisa sejauh itu dari Islam? Ada yang mengatakan disebabnya adalah karena mereka melakukan sesuatu yang baru di dalam agama mereka. Banyak melakukan bid'ah, sesuatu yang baru di dalam agama mereka, di dalam agama Yahud maupun di dalam agama Nasara. Sehingga lama-kelamaan mereka akhirnya jauh dari Islam, milahnya Ibrahim. Sehingga Allah SWT mengatakan, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini menunjukkan tentang bahaya bid'ah, membuat sesuatu yang baru dilakukan oleh mereka yaitu ahlul kitab, akhirnya agama yang seharusnya itu adalah agama Islam, karena mereka melakukan bid'ah, melakukan sesuatu yang baru di dalam agama mereka, akhirnya lama-kelamaan menyeret mereka untuk menjauh dari Islam itu sendiri, yaitu milahnya Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah SWT menyatakan bahwasanya Ibrahim bukan di atas agama orang-orang Yahudi dan bukan di atas agama orang-orang Nasrani, tapi beliau adalah seorang yang hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini adalah ayat yang pertama yang menunjukkan tentang bahaya bid'ah, bisa sampai menjadikan seseorang semakin jauh dari agamanya, bahkan bisa berpindah agama, bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.